Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini punten ya, suaranya agak-agak iya. Ini rocker sekali suaranya. Ya baik, terima kasih. Ya, hari ini judulnya pasangan hidup berpaling. Iya. Nauzubillah min zalik ya Bu. Tapi berpaling itu bisa aja cuman begini doang. Iya. Istrinya di situ dia. Iya. Itu pun berpaling ya. Melengos itu ya. Baik. Sebelumnya kita akan bicarakan dulu istilah yang sedang populer ya. Apa yang populernya? Hah? Pelakor. Ya, minta ininya dulu. Pelakor. Nah, perebut lelaki orang. Ada yang bilang gitu, perebut laki orang ya. Jadi ini sebuah kosakata populer tuh startnya 2017 ya. Jadi gini, kita ngomong pelakor, kita harus juga belajar dulu ya sejarahnya, arti katanya secara harfiah, waduh ya, supaya paham apa yang kita sebut-sebut itu ya. Ya, jadi ini sebuah kosakata ya. Dan populernya di media sosial. Nah, pelakor itu ya diidentifikasikan dengan perempuan yang memicu keributan akibat merebut seorang laki-laki atau suami dari istri yang sah. Ya. Jadi yang memicu siapa? Perempuan ya. Nah, sekarang. Nah, cuman istilah pelakor itu konotasinya jelek, negatif. Kenapa? Karena yang ngambil siapa? Yang ngambil perempuan. Mengesankan tuh yang si laki-laki yang diambil kan? Kesannya si yang laki-laki ini pasif. Ini padahal sama aktifnya. Iya. Ini yang ngomong bukan saya, ahli bahasa Junaiyah HM. Beliau orang dari Badan Bahasa. Jadi orang yang kerja di Badan Bahasa tuh subhanallah luar biasa. Satu kata saja di kotak-katik sampai dirasakan juga ini konotasinya positif apa negatif. Ya, jadi ini negatif. Kenapa negatifnya? Karena yang beraksi yang siapa? Yang perempuan ya. Dulu ada istilah ini, wanita idaman lain. Ini konotasinya menurut ahli bahasa lebih netral ya. Iya, kenapa? Terasa ada peran laki-laki yang mengidamkan perempuan ya. Ya, setuju mana istilahnya? Ya, ini harus secara bahasa harus ngerti dulu. Saya aja dengar kata pelakor nggak ngerti juga udah sakit kepala tuh dengar itu. Makanya kalau dibikin, Bu Aisyah bikin modul dong. Saya nggak mau judulnya pelakor, nggak mau. Karena ya konotasinya negatif ya. Gitu ya Bu? Will apa pelakor? Jangan dua-duanya. Baik ya. Pelakor, pebinor, ada lagi tuh letise, lelaki tidak setia. Tapi itu semua artinya dua-duanya nggak setia, betul ya? Iya, ya. Nih, sekarang kita lihat lagi, ya. Boleh bantu di situ? Iya. Nah, sebetulnya pelakor itu istilah musiman, ya. Entah sampai kapan itu nanti. Biasanya nanti hanya waktu yang akan menentukan kelestarian istilah tersebut. Siapa dulu? Maaf, punten, maaf ya.
Ada dulu istilah perek. Zaman siapa tuh? Aduh. Ya Allah. Iya. Nah, sekarang kalau cabe-cabean belum merebut, baru nyabe. Tahu cabe-cabean Ibu? Gonceng bertiga. Ya, jadi gini, ini ahli bahasa sedang mendebatkan dan mendiskusikan apakah ya kosakata pelakor bisa masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Mereka sedang mendiskusikan itu, ya, karena untuk syarat masuk dalam ya kamus besar bahasa Indonesia KBBI itu nggak main-main. Satu kata saja dipikirkan matang-matang dan butuh waktu. Apalagi yang konotasinya negatif. Waduh. Ya. Kenapa harus masuk ke kamus? Karena ini secara media sosial dan akhirnya di masyarakat populer. Supaya apa? Suatu ketika barangkali anak kita waktu SD dengar-dengar kata pelakor, karena nggak tahu dia carilah di kamus besar. Gitu. Tapi belum masuk, Ya, nggak mudah. Ya, baik sekarang. Ya, pelakor adalah wanita yang di dalam pemikirannya ada 6 hal ini. Coba kita cek diri kita masing-masing. Ada nggak ya? Ya, cek 6. Dan 6-6-nya harus ada. Ya, karena kita nggak bicara pebinor. Ya, kalau ini semua bapak-bapak barangkali bisa bicara pebinor. Kita pelakor saja. Ya, yang wanitanya saja nih ya. Oke, 1. Pikiran pelakor itu harta dan harta. Ya. Kalau ada di antara kita, punten, yang statusnya sudah jomblo second, kan waktu itu kita sudah cerita kan, jomblo ada 2 istilah, jomblo perdana dan second. Punten. Terus ya masih ada niat untuk berkeluarga lagi, tapi bukan niatnya cari harta, itu bukan pelakor, itu. Tapi carinya tolong yang nggak ada istrinya, ya. Kenapa? Karena masih ada syarat berikutnya. Syarat pertama sudah lewat, aman, tidak ada di antara kita, go. Memilih lelaki yang sudah beristri. Pelakor nggak pernah pilih bujang karena belum kaya. Ya. Dia dalam pikirannya carinya yang sudah beristri. Karena kalau masih bujang, syarat yang nomor 1 nggak dapat. Kalau masih bujang. Aduh. Lagi. Ingin, didengar Bu, ingin menggantikan posisi istri yang sah dan kelak akan mendapatkan bergelimang harta dan dimanjakan dengan materi dan barang mewah. Itu. Kita nggak ada kan? Alhamdulillah. Ya, selalu itu. Karena nomor 1 harta dan harta. Dia bukan harta dan tahta. Nggak, bodoh amat dia nggak punya tahta, yang penting punya harta. Itu pelakor itu, ya. Apalagi dia tahu bahwa dia adalah wanita cantik yang diidamkan banyak lelaki, namun dia akan merasa sangat bangga jika menaklukkan seorang pria kaya yang sudah memiliki istri. Tuh. Na'udzubillah min zalik, ya. Itu memang otaknya tuh
Nggak ada tuh cinta, enggak ada itu. Penuh kasih sayang, enggak, nggak ada. Ya, ayo lagi. Ini ciri-ciri seorang pelakor yang berbahaya. Tunggu, tadi kan belum 6 kok. Mana nih? Loncat. Ntar dulu. Kenapa loncat nih? Oh, termasuk ini tadi, termasuk ini. Dari di antara para pelakor ada yang paling berbahaya. Apa itu? Pandai memainkan peran di depan orang banyak, seolah-olah dia adalah wanita baik-baik yang justru dikejar oleh pria beristri tersebut. Ini nih ciri paling bahaya. Jadi dia merasa dan bilang sama orang, aku sebetulnya nggak suka, tapi bapak itu aja tuh kejar-kejar aku. Betul. Ya, ini riset loh. Ya, jadi ini jahatnya atau bahayanya ciri seorang pelakor ya. Apalagi pandai berkata-kata dan berpenampilan seolah-olah dia adalah wanita yang memang diidamkan seorang pria dan merasa tidak ada yang salah pada dirinya. Jika ada pria yang tertarik dengan dirinya, maka itu bukan kesalahannya. Nih dia nih, pelakor itu nggak pernah mau disalahin. Ya, kenapa dia bilang, bukan gue yang bujuk-bujuk, bukan gue yang goda, ya bapak itu aja yang naksir gue. Aduh, padahal ya memang dia niatnya udah begitu. Ini bahaya nih, paling bahaya nih ciri nih, 2 nih. Ya, oke lagi ya. Sekarang jenis wanita yang berpotensi besar menjadi pelakor. Nah lo kita nih ngomong soal begini, nomor 1 itu sebetulnya untuk menilik diri sendiri aja dulu. Jangan kita tuh di orang pelakor, ternyata ada potensi juga kita. Nah maksudnya seandainya pulang dari sini kita ada potensinya, segera bertobat supaya tidak berlanjut. Ya, iya baik. Berpenampilan menarik, cantik dan suka menghabiskan banyak uang untuk berdandan dan bersolek agar dikagumi pria. Ini sih ciri pada umumnya ya. Iya, tuh mulai nih, mulai. Ada yang merasa kayak gue ya. Kayak gue ya. Saya juga nih Bu, saya sebetulnya nggak suka dandan. Tapi anak perempuan saya bilang gini, ya Allah Bu, dandan dikit kenapa Bu? Ya, kenapa nak? Ya kan ibu udah mulai tua. Aduh. Supaya seger Bu, kata anak saya yang perempuan itu, buat kita Bu kalau perempuan, padahal itu masih kelas 8 SMP, kalau lagi dandan gitu, itu buat naik-naikin feeling. Wah, saya nggak bisa dandan, apalagi dulu jam anak kedokteran mana pernah dandan. Jaga di UGD rumah sakit, dokter, ya ada pasien gawat, sebentar, matilah tuh pasien. Nggak ada. Coba ibu yang dulu pernah kuliah, barangkali ada teman sejawat sini anak kedokteran ya, yang paling penampilannya kusem itu anak kedokteran ya, yang paling cantik tuh anak sastra dan fisik. Anak kedokteran, ya Allah, mukanya muka jenazah, muka kadaver. Lah, kita cuma dulu paling pakai ya sunblock udah beres gitu kan. Iya. Habis nikah juga saya paling dandannya tipis. Yang penting tuh lipstick Arab harus ada. Saya ulang-ulang ya. Tapi 1 tahun terakhir karena anak ngomong gitu, saya nggak tahu gimana belajarnya. Ibu, lihat YouTube dong. Ada beauty influencer, beauty blogger, yang kalau kita ya lihat gitu, hello, welcome back to my channel, hi guys. Tapi saya lebih suka cari produk-produk skincare, paling enggak supaya nggak terlalu turun nih muka. Maklum ngurusnya ngurus narkoba Bu ya, kalau terus-terusan ngurus narkoba nggak rawat-rawat diri ya, waduh bahaya.
Artinya gini, ibu-ibu pun yang juga punya produk perawat diri, dan itu niatnya adalah agar kita ya lebih senang dilihat oleh pasangan hidup kita, bukan kategori ini, gitu. Supaya nggak langsung ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu, ya. Baik, kita lihat lagi. Wanita yang terlalu berambisi mempunyai pasangan pria yang kaya, mapan, dan banyak harta. Aduh. Ada ya perempuan kayak gitu ya? Oh ada ya. Ibu punten, dulu mau nikah apa niatnya? Ya gini. Ini. Makanya tadi saya bilang kayaknya kita ada potensi juga nih. Udah taklim aja masih suka juga tuh kadang-kadang. Ya, walaupun terkadang kita, karena maklum lah kita sekarang ibu-ibu di zaman now, dikit-dikit bercanda ya. Ada bapak-bapak pakai mobil keren, lu mukanya wow. Ya. Nah, tetapi itu tadi ya. Kalau pelakor memang betul-betul dia cuma cari harta dan harta. Ya. Baik, sekarang kita lihat. Wanita yang rela dimadu dan diduakan oleh seorang pria idaman, baginya hal tersebut adalah sah-sah saja, asalkan sang pria nantinya dapat menafkahi dia, baik secara materi yang tentunya berkecukupan dan secara rohani juga. Ya, siapa yang diantara kita sudah rela dimadu? Kalau ada perasaan tidak rela, sudah betul. Ya, sudah betul. Walaupun kalau kita banyak taklim, kemudian kita belajar banyak ya tentang ya syariat-syariat Islam, terutama untuk masalah hubungan suami istri, ada satu titik memang terkadang ya kita siap di poligami. Poligami bukan di madu. Lain. Apa kita membahas lagi kata-kata ini berdurutkan kamus bahasa Indonesia? Ya, ya. Kalau di madu, ya, di madu itu konotasinya negatif. Kalau poligami konotasinya netral. Netral. Intinya rela berbagi intinya. Tapi ibu dengar ya, ini kebetulan ya beberapa tahun ini saya terus belajar tentang neuroscience. Punten ya, maaf ya. Ternyata otak perempuan itu sesungguhnya, ini saya harus buka ya, supaya kita tidak melecehkan syariat kita yang membolehkan poligami. Ternyata otak perempuan ya itu bersedia sharing atau berbagi. Iya. Coba ibu bersedia berbagi nggak dengan anak-anak kalau ada makanan? Nah itu maksudnya. Kata ibu-ibu, kalau gitu mah iya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar rela berbagi dengan anak-anak. Perempuan juga rela berbagi dengan saudaranya, rela berbagi dengan teman-temannya. Gitu. Betul. Makanya syariat kita membolehkan poligami. Allah tahu persis, Allah sang pencipta kita, ya. Cuman memang kalau kita nggak banyak belajar, pasti kita menentang. Seperti, udah. Itu kurang belajar. Paham ibu ya? Udah bu? Udah? Kurang belajar tuh. Saya sendiri merasakan di titik masuk usia menopause ya ada rela berbagi. Itu aneh ya. Kenapa? Karena masih ingat teori kita, otak laki-laki ada namanya, otak manusia ini baik laki perempuan ada persis di tengah, namanya hipotalamus. Boleh minta bantu? Bisa ya. Hipotalamus ingat ya, yang di tengah sini ya. Hipotalamus laki-laki kan 2,5 kali lebih besar dari perempuan ya. Nah hipotalamus itu tugasnya atau fungsinya satu, menjaga keamanan
menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, anaknya, keluarganya, keamanan ekonomi. Bahkan ya, suami yang tugasnya untuk bekerja negara juga menjaga keamanan negara. Ya, itu. Namun hipotalamus juga fungsinya adalah ya untuk makan dan minum. Oke. Kalau laki-laki besarnya 2,5 kali dari perempuan, berarti siapa yang lebih cepat lapar dan haus? Laki-laki. Maka biasanya laki-laki ya seneng banget kalau istrinya memenuhi kebutuhan itu, makan minum. Waktu itu pernah saya ceritakan, pantang nasehatin anak laki dalam keadaan dia lapar. Bu, ingat ya. Dan kalau suami pulang biarpun tengah malam, kata-kata yang paling indah dan pas di otaknya adalah, sudah makan ya? Abi udah makan? Walaupun kita tahu dia udah makan, tanya aja supaya untuk kebutuhan ini otak nih. Paham ya Bu? Kadang saya juga gitu, jam datang dia jam pulang jam 2. Udah makan ya? Udah. Alhamdulillah. Jam 2. Udah makan ya? Belum. Alhamdulillah sekarang ada GoFood. Zaman dulu tuh pasti mie instan lagi tuh. Tapi suami saya sangat menyadari, dia memilih istri yang kecerdasan naturalisnya nomor 8, bakat masaknya nomor 8. Maka jauh banget. Dia tidak menuntut saya bisa masak. Karena kecerdasan bakat masak saya itu, bakat orang kan masih ingat pelajaran kita kan ada 8 ya. Kalau udah penomor 8 itu nggak bisa di-upgrade. Punya kecerdasan bakat masak nomor 8 ya, masaknya kan nggak enak, mau ikut kursus, selesai kursus itu juga cuman 5 nilainya. Kalau gitu apa? Ya itu tadi, kembali sini. Hipotalamus juga adalah pusat syahwat birahi. Paham? Ya. Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti siapa yang lebih banyak pusat syahwat birahinya? Laki-laki. Kenapa ya laki-laki begitu? Satu, maaf, sunatullah, fitrahnya. Terus kita ada yang mikir lagi nih kalau yang terlalu kritis. Kenapa Allah bikin gitu? Nggak bikin aja itu otak laki-laki sama hipotalamusnya dengan perempuan, supaya syahwatnya sama. Bu, ibu mau suaminya yang jaga ibu atau ibu yang jaga suami? Ini tanya dulu nih. Ya, karena tugas suami jaga kita lebih besar, ya, makanya Allah buat ini besar. Paham ya Bu? Iya. Tapi otomatis juga syahwat birahinya besar. Kenapa? Ada kaitannya nggak? Ada. Apa? Buat laki-laki atau buat suami kita, pada saat dia mencari nafkah untuk menjaga keamanan ekonomi keluarganya, sangat tegang di luar sana waktu dia bekerja. Dan untuk melepaskan ketegangannya, ini nih harus dibuat rileks, hipotalamusnya nggak tegang. Caranya hubungan intim suami istri. Jadi kalau suami kita kerjanya lagi banyak, order lagi banyak, proyek lagi banyak, itu tuh dia akan harus rilekskan hipotalamusnya supaya berpikirnya bagus, yaitu apa? Hubungan intim. Ini. Nah sekarang, kalau kita mau hipotalamusnya laki-laki lebih kecil atau sama dengan perempuan, bahaya. Punten ibu ya, maaf ya. Ada penelitian, maaf, seorang gay ya, karena dia berubah orientasi seksualnya, harusnya senang dan hasrat sama perempuan, dia berubah dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Hipotalamusnya menyusut, bahkan lebih kecil dari perempuan. Dengar ya, hipotalamus pria normal atau normatif 2,5 kali dari perempuan. Nah dengar lagi, hipotalamus pria normatif 3 kali lebih besar dari gay. Tapi jangan dibalik, Bu Aisyah, apa jangan-jangan dia lahir hipotalamusnya memang sudah kecil makanya jadi gay? Bukan, gabungkan, aslinya sama. Tapi karena ya pelepasan hasrat seksualnya bukan pada pasangan yang sesungguhnya yaitu wanita, maka lama-lama hipotalamusnya mencium.
Makanya punten ya, maaf ya, gay itu ya nggak nafsu makan juga kan? Kenapa? Hipotalamus menciut. Tadi hipotalamus apa? Pusat lapar dan haus kan? Saya beberapa kali lihat pasien gay itu nggak makan, paling minum doang. Supaya apa? Tetap six pack. Paling minum susu, protein tinggi. Kenapa? Ini sudah menciut, udah mengkerut. Otomatis ya, fungsi dia menjaga keamanan dirinya atau keluarganya mengecil, berkurang. Pilih mana ibu suaminya? Yang hipotalamus besar atau yang sepertiganya? Ini harus harus dijelaskan. Pilih mana? Ayo cepat Bu. Betul nih. Maka kalau hipotalamusnya besar, ya kita harus paham kebutuhan hipotalamus agar dia menjaga kita apa tuh? Makan dan minumnya terpenuhi dan diperhatikan, dan maaf, penyaluran syahwat birahinya harus diperhatikan. Paham ya Bu? Terkadang ada laki-laki senang sekali karena terlalu tegang, kepengen punten maaf hubungan intim sehari 2 kali. Apalagi kalau umur tuh laki-laki range-nya masih antara maaf 18 tahun sampai 30 tahun. Wow, itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Maka mungkin ibu, bunda, ya teman-teman, ingatkan teman-teman waktu pertama kali baru menikah, tentu ya hubungan intim jauh lebih sering dibanding sekarang. Betul? Wah. Kenapa begitu? Bayangkan ibu, seandainya suami ibu waktu ibu nikah sama ibu umur 27 tahun, kebayang nggak? Setelah nikah minta sehari 3 kali, paham? Kenapa? Karena selama 27 tahun hipotalamusnya tegang, belum disalurkan. Makanya awal-awal menikah ya hubungan intimnya frekuensinya banyak. Bahkan maaf, ada tipe laki-laki yang sangat pemikir. Sangat pemikir. Dia lebih tegang dibanding jenis laki-laki yang spontan, tukang ngatur. Tuh, kalau laki-laki sifatnya tukang ngatur, atau maaf kalau kita sudah belajar dulu koleris, tidak terlalu tegang. Kenapa? Kalau di kantor dia mau marah tinggal ngomong, wow. Makanya nggak tegang. Yang tegang stafnya. Paham ya Bu? Nah, tetapi apabila laki-laki suami ini tipenya yang pemikir, nggak banyak bicara, dia setiap di kantor tugasnya adalah berpikir, konsep-konsep, planning-planning, ya, itu ketegangannya lebih tinggi dibanding laki-laki yang jenisnya blak-blakan. Dan saya melihat beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun, meriset istri yang suaminya maaf tipe pemikir tadi atau melankolis, hubungan intim suami istrinya jauh lebih banyak frekuensinya dibanding yang suaminya galak atau suaminya blak-blakan. Ya. Kenapa? Karena orang pemikir, karena mikirin orang di kantor tegang, supaya kendor lagi hipotalamusnya, maka pulang ke rumah dia pasti ya berhubungan intim suami istri. Sekarang cek suami masing-masing. Yang watak apa mereka? Saya beri masukan buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang suaminya tipe pemikir atau melankolis, baik melankolis koleris, melankolis plekmatis, please siapkan diri untuk melayaninya lebih banyak frekuensinya. Ya? Nah, sekarang kenapa Bu Aisyah bilang pas mau menopause sudah mulai di titik rela berbagi? Karena kita udah capek juga. Hormonnya berkurang. Perempuan mau menopause, hormon perempuan estrogen progesteron berkurang, bahkan nanti nggak ada. Siapa sudah menopause Bu? Rasa nggak? Dulu hormon estrogen progesteron itu membuat, punten maaf ya, salah satunya adalah panggul kita tuh kuat. Kenapa? Untuk ya menampung janin, dan punten untuk juga melayani suami, makanya panggul kuat. Sekarang siapa umur 45 nih, 45 sampai 50 katakan?
Nah itu kan sudah pramenopause kan, mulai berkurang tuh. Jangankan maaf, jangankan hamil lagi, jangankan layanin suami, naik tangga aja udah. Jalan di mobil duduk 5 jam. 2 hari yang lalu saya ke Tanjung Lesung tuh. Ya Allah. Itu tuh kalau nggak malu-malu saya taruh salon pas tuh kalau bisa semuanya. Tapi dulu umur 20-an sampai 30 tuh, ya mau kemana aja deh. Iya kemana aja lah, nggak apa-apa yang 10 jam di mobil nggak apa-apa. Kuat estrogen progesteron. Makanya jangan heran ya, karena laki-laki memang sudah hipotalamusnya begini. Satu, kedua, hormon testosteron laki-laki nggak pernah hilang, nggak pernah. Sampai tuh kalau suami kita usianya umur 100 tahun, ibu mau suami umur 100 tahun? Nggak mau. Maunya berapa pasnya? 100 tahun nggak mau. Kenapa 100 tahun? Nggak mau 100 tahun. Oke, pasnya berapa maunya? Nah sekarang laki-laki ini umur 60 tahun, maaf, hormon testosteronnya masih banyak karena nggak pernah habis. Tentunya hasratnya tentu masih banyak. Pada saat misalnya seorang wanita yang sudah estrogennya udah mau menopause, biasanya ya 3 hari sekali kita masih ya fit untuk melayaninya. Tetapi ya kalau sudah nanti mulai masuk menopause itu ya Allah 3 minggu sekali. Itu juga udah pakai gerakan Kegel, latihan. Tuh kan sama tuh ada tuh. Udah pakai gitu aja ya, kuatnya cuma 3 minggu sekali. Makanya saya memahami ini dengan kesadaran tinggi. Oh pantesan ya, seandainya seorang istri yang sudah ya jarang frekuensinya melayani suaminya dalam hubungan intim ya. Kalau siapin makan minum kan masih aja bisa ya. Iya, tidak sanggup lagi 3 hari sekali, maka itu tadi rela berbagi, carikan backupnya. Gitu. Nggak, saya mau bilang bahwa syariat Islam itu keren banget, luar biasa. Siapapun yang bilang poligami itu anti, bodoh banget. Ya, tapi itu sampaikan sama suami. Saya begitu, saya jujur, ayah, saya paham sekarang kenapa boleh poligami itu oleh Islam. Oh dia bangga banget. Hah? Hah? Kamu? Iya, paham. Ya Allah katanya. Untung kamu belajar neuroscience. Iya, cuman sampai difaham aja. Belum mau diaplikasikan. Berarti kan sudah ada kemajuan. Kalau dulu umur 20 sampai 35, denial, menolak. Apa gitu. Setiap ada berita poligami langsung tuh, ya. Awas. Lihat. Ternyata berjalan umur, hormon berkurang, ya. Tapi itu tadi ada perbedaannya. Ada juga kita perempuan bertambah umur, hormonnya juga berkurang, jarang taklim. Tetep aja tuh biar kata nenek-nenek udah apa lo? Mau ambil suami gua. Padahal tuh nenek-nenek 6 bulan sekali dia hubungan intim. Bu, laki-laki itu, ini ilmu dulu ya, kita ulas lagi ya. Punten, maaf. Alat kelaminnya, reproduksinya ada yang menghasilkan sperma, namanya testis. Baik, maaf ya, kita harus pakai bahasa Latin, bahasa medis supaya lebih ilmiah. Testis. Bu Aisyah, yang mana sih yang testis? Ya Allah. Biji. Nah. Tuh baru bilang biji aja ibu-ibu udah geli aja.
Makanya pakai bahasa ilmiah, Bu, testis. Kan ada dua. Nah, gini, testis ini penuh sekitar 2 minggu sampai 3 minggu untuk yang lebih muda, ya. Tetapi udah usia 50 tahun ke atas, testis pun tetap penuh. Kapan penuhnya? Sekitar 3 minggu, 4 minggu. Maka kalau kita yang perempuan sudah capek banget, belum lagi punten maaf, mungkin ada miom, mungkin ada CA, tentu melayaninya mungkin jadi 3 bulan sekali. Kasihan, Bu, tersiksa suaminya. Kenapa? Hipotalamus tegang banget 3 bulan, ya. Makanya paling lama tuh ninggalin suami tuh 4 minggu. 4 minggu. Kalau suaminya udah umur 50 tahun ke atas. Kalau yang suaminya masih 30-an, 2 minggu saja. 2 minggu testisnya sudah penuh sperma. Kalau ibu nggak datang, ayo, mau dikasih siapa? Cilakanya kondisi saat ini, walaupun ini fenomena sudah lama sekali tentang will, punten, ya, pelakor, sebetulnya hanya namanya saja yang berbeda. Yang cilakanya adalah media sosial sangat menjadi, ya, fasilitas yang memudahkan. Nah itu tadi, pada saat misalnya, ya, 3 minggu seperti itu, 2 minggu atau 3 minggu bahkan sebulan, ya. Kemudian, nah, ada yang mulai punya pikiran pelakor yang 6 hal tadi, jadi, ya. Coba kembali tadi ke kesambungannya pelakor, ya, Bu. Jadi paham ya, Bu? Ini paham dulu secara fitrahnya. Hipotalamus laki-laki berapa kali dari besarnya dari 2,5, 2,5. Paham ya? Iya. Sudah menerima dengan ikhlas? Kenapa kalau hipotalamusnya kecil? Ibu tetap diduai dengan lelaki lain, bukan dengan perempuan. Mana coba lebih rela mana? Berbagi dengan perempuan atau berbagi dengan laki-laki? Kata ibu nggak dua-duanya, pasti ibu masih muda deh. Coba nih ibu udah 50 tahun ke atas, ya Allah. Ya, baik. Mana nih? Minta tolong klik. Diklik. Jadi kalau ini wanita rela dimadu, itu sudah sesuai fitrah. Namun niatannya yang salah. Apa? Karena ingin materi lagi. Paham ya? Kalau dalam Islam, laki-laki boleh poligami kalau bisa ambil yang usianya juga usia yang tidak muda, kan? Kalau mengikuti sirah Nabi, istri Rasulullah yang paling muda cuma Aisyah. Yang lainnya Masya Allah. Jadi saya pakai koma tadi sama suami. Saya paham, saya sudah satu titik harus rela berbagi, tapi yang sama umurnya. Kalau perlu di atas saya. Kata ibu sama juga bohong. Enggak sih, Bu. Enggak juga. Kan lumayan nih. Kalau dulu kita umur 23, 25, 30, engkaulah, ya, akulah satu-satunya yang melayanimu. Ya kan? Yang biasanya 3 hari sekali, 4 hari sekali, misalnya gitu kan? Tetapi sudah umur 50, ya, supaya gantian 4 hari sekalinya itu. Karena kita baru 2 minggu sekali aja bisanya. Itulah harus yang sama dengan umur. Nggak imbang kalau cari penggantinya umur 25. Maka kita yang tersingkirkan. Karena si 25 itu bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kapan bagian yang pertama? Itu makanya itulah hikmah dari Rasulullah, ya, diperintahkan Allah, saya kasih tahu ya, diperintahkan Allah mencari istrinya di usia tua semua. Supaya apa? Supaya imbang kekuatannya. Ya. Tapi ya Siti Aisyah radhiyallahu an itu hikmahnya lain lagi. Karena beliau masih muda, diharapkan bisa menyerap apa kata-kata Rasulullah, apa tindakan Rasulullah, apa kebijakan dan keputusannya. Kenapa? Memang harus lebih fresh. Kalau yang sudah 55 tahun, ya, tar dulu, tadi Nabi ngomong apa ya? Mandi junub berapa kali lagi? Paham, Bu? Ya, nggak mudeng. Ya, iya. Oke, sekarang wanita yang menganggap bahwa definisi pria yang baik adalah pria yang mau memanjakan pasangannya, terutama dari segi harta, selalu diberi kejutan, ini kurang materi yang berlimpah. Kembali lagi, apa niatannya? Harta. Punten, maaf,
Saya sering lihat juga tuh kalau maaf ya selebriti gitu. Ya kemudian suaminya kena pelakor. Saya lihat tuh ya. Dia tuh yang pelakor tuh kalau dia foto-foto di Instagramnya. Ya bangga banget dia peluk suami orang. Tapi sebelahnya tenteng apa? Tas. Louis Vuitton. Gucci gitu. Jadi kalau udah diberikan harta baru dia peluk. Ini kelihatan banget itu. Kalau ada yang kayak gitu tuh pelakor tuh. Pelakor. Ya pelakor. Lain halnya kalau punten, seorang wanita sudah janda, dicerai pisahkah atau cerai meninggal, kemudian dia cuman hidup seperti biasa, sederhana. Kemudian ada ya laki-laki lain yang tentunya paham bahwa sudah tidak punya istri, apakah dia duda, apakah lajang tua, mau meminangnya. Si perempuan ini bukan kategori pelakor, karena tidak ada niatan untuk harta. Dan dia tidak bersolek-solek sengaja ya menggoda, bukan. Paham ya Bu sampai sini? Karena ini harus ngerti pelakor tuh kayak apa kategorinya. Jangan ada tetangga kita janda baik-baik dipinang laki-laki terus kita bilang pelakor, bukan. Ini nggak boleh salah ini, ya. Pelakor biasanya adalah orang terdekat di sekitar kita. Satu, karyawati dari bos di tempat kerja, ya. Teman sekerja dari suami, sahabat terdekat yang tega menikung dan menggoda suami. Saya 3 tahun ada kasus gitu banyak banget, ya. Teman sekolah atau kuliah suami waktu lampau, CLBK. Ini banyak sekali gara-gara apa? Cuman unik-unik ini. Kalau CLBK itu nggak mesti niatannya harta, tetapi itu hanya karena memori. Bu, kita nggak bisa buang memori kita terhadap waktu kita masih kecil. Ya Bu, Ibu pernah reuni nggak? Reuni biasa aja. Reuni biasa aja. Saya saja, ada teman-teman dari Al-Azhar nggak sini? Saya saja, udah umur segini 50 tahun, reuni sama anak-anak SMA Al-Azhar gitu ya. Itu nggak rasa umur 50 tahun. Merasa kayak waktu kita SMA, kenapa? Itu namanya inner child. Ya, di dalam otak kita ada masa kecil kita. Waktu TKK, waktu SD, waktu SMP, SMA. Maka pada saat ketemu orang yang sama, ya, dan punya memori yang sama, inner child-nya nyala. Hanya merasa kita kayak dulu. Walaupun kalau kita lihat orang-orang reuni, kan saya sering lihat juga orang-orang reuni, kadang-kadang geleng-geleng kepala. Udah pada keriput masih loncat-loncat. Rode. Gitu. Tapi saya paham, itu inner child. Ya Bu? Nah, pada saat yang waktu SMA, sudah mulai ya, maaf, pacar-pacaran. Walaupun nggak boleh kan sebetulnya, cuman pasti juga ada yang menyimpang gitu kan. Udah mulai pacar-pacaran, jadi waktu ketemunya itu yang jalan memori. Jadi tetap dia ngelihat kayak dulu. Padahal ya Allah tuh uban. Ya. Tapi terkadang supaya mengkamuflasekan ini semua, apa dibilang? Seorang perempuan lihat CLBK-nya yang laki-laki gitu udah beruban. Kamu tambah gagahnya beruban. Sadap. Kamu berasa banget. Ya. Kalau yang laki-laki lain lagi. Kamu tambah berisi. Bilang aja gendut. Maka memang aman kalau kita tidak punya memori inner child yang kategori pacaran itu. Paling aman udah. Nggak ada getar-getarnya lagi, nggak ada. Malah kita lihat teman-teman yang zaman dulu tuh jelek banget jadinya. Ya Allah, hitam banget ya lu dulu ya. Gitu. Kan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau yang CLBK, dia tidak melulu niatannya harta. Dia masuk kepada pertemuan memorable, ya, inner child-nya keluar semua. Dan itu juga akhirnya semu juga, ya, semu juga. Oke. Tetapi yang lainnya ini biasanya sahabat yang nikung tuh pasti karena harta. Kalau yang pelakor ya, iya. Kenapa? Ya pastilah karena harta. Namanya juga sahabat. Udah sering banget ya, sahabat yang punya suami ini karena hartanya banyak kan cerita. Lo tahu nggak, suami gue baru aja beliin gue, ya, emas sekian kilo gitu kan. Nah kan sahabatnya denger kan, sahabatnya denger terus apa lagi? Lo tahu nggak, gue dibeliin apartemen baru. Suami gue tuh uangnya nggak berseri. Nah kan sahabatnya tahu kan. Maka karena sahabatnya kita juga nggak tahu orangnya seperti apa, muncul niatannya untuk mencari dapat harta kayak gitu juga. Nah ini bersedia menikung tuh, bersedia menikung. Dia berusaha mencari apa kesukaan suami sahabatnya. Kan sering banget bersahabat kan. Oh, dia suka rujak cingur. Saya akan berikan rujak cingur yang terbaik yang daripada dibelikan oleh istrinya. Bisa begitu, bisa begitu. Paham ya Bu? Nah,
Makanya jangan heran tuh, banyak konseling sama saya gini, seorang istri, Bu Aisyah, saya nggak nyangka itu sahabat saya dari kecil. Dia tikung suami saya. Dalam hati saya justru itu. Kenapa? Karena dia tahu persis hartanya si suami sahabatnya ini. Dia tikung saya. Selama ini dia sama-sama saya ajak tidur di rumah. Itu dia. Salah. Sahabat atau bahkan saudara dekat, sepupu, karena dia terlalu dekat. Ya. Nah, ya. Jadi apa? Jangan pernah memaafkan seorang pelakor. Siapa yang setuju dengan ini? Ya, banyak banget. Tunggu. Ini sebelum kita taklim ceritanya ya. Sebelum kita taklim. Nauzubillah min zalik, seandainya keluarganya kena pelakor gitu ya. Mau memaafkan, Bu? Mau memaafkan? Kalau ibu tahu tentang apa pikirannya pelakor terhadap ambil suami orang, mau memaafkan nggak? Nggak. Kenapa? Karena memang niatannya udah jelek. Lain kalau suami kita minta izin kita untuk menikahi tetangga sebelah yang sudah 60 tahun. Lah, kalau ada yang kayak gitu ya Allah, saya datang tuh ke nikahannya tuh. Kenapa? Kagum aja. Dan istrinya izinin. Nah itu lain. Oke Bu, masa nggak boleh dimaafin Bu Aisyah? Ngapain? Ini kita ngomong perempuan aja dulu ya, belum perempuan yang bertaklim lah. Nah, itu beda soalnya. Karena kalau sudah bertaklim ada kemajuan. Ngapain? Kalau kita tahu bahwa isi pikirannya pelakor adalah harta dan sengaja memang merebut, ngapain? Tetapi Bu, silakan memaafkan suami yang sudah menyesal dan minta maaf serta berjanji meninggalkan pelakor tersebut. Jadi yang dimaafin siapa? Kalau yang gimana? Minta maaf, menyesal, janji aja dulu udah syukur Bu. Ya iyalah, kalau enggak, ya orang kalau berjanji kan ngomong, ya saya janji tinggalkan dia, itu ngomong ya. Maka berharap dengan omongannya jalan ke sistem saraf, pesannya jalan di badan. Bagus lagi kalau dia berulang-ulang janji. Punten, nauzubillah min zalik, seandainya ada seorang istri, suaminya ya kena bujukan pelakor dan ketahuan, kemudian suaminya minta maaf dan berjanji, suruh ulang-ulang minimal 3 kali. Bunda, ayah janji deh. Betul ayah janji, iya. Janji apa? Tinggalkan dia. Oke, ulang coba 3 kali. Kenapa Bu? Karena pada saat itu kita di atas awan. Coba ulang 3 kali. Insya Allah, saya janji tinggalkan wanita itu. Sebut wanita yang mana? Coba. Saya tinggalkan Fulana binti Fulan itu ya. Sekali lagi Mas, sekali lagi. Pakai bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya janji tinggalkan wanita itu yang bernama Fulana binti Fulan. Oke, one more. Kenapa 3 kali? Setiap sebutan ulang-ulang 3 kali pada saat yang bersamaan, dia jalan di badan kita lewat sistem saraf, terekam oleh memori badan. Itu dalam Islam kenapa kita setiap doa atau di dalam sholat dibaca 3 kali. Itu udah diteliti oleh ilmu neuroscience. Ya, iya. Tapi apakah itu permanen Bu Aisyah? Enggak permanen. Buktinya dalam sholat kan kita 5 kali, ya. Ngulang-ngulang kan 3 kali juga kan? Iya. Kalau permanen kita pasti sholat sekali aja tuh. Kenapa? Allah tahu tubuh manusia, nggak bisa mengatakan sesuatu cuma sekali aja, nggak bisa. Makanya suruh ulang. Cuman jangan juga suruh sehari 5 kali dia ngomong. Dia akan pergi tinggalin kita. Ulang aja per 1 bulan. Ya 1 bulan. Mas, ya aku pengen denger lagi dong janji kamu. Yang mana? Yang janji kemarin 1 bulan. Oh, saya meninggalkan wanita itu. Bukan apartemen. Karena janji benda juga kalau nggak diulang-ulang dia lupa. Siapa pernah suaminya janjiin? Lupa mulu. Karena nggak diulang 3 kali dalam waktu yang sama. Mulai sekarang suami kita janji apapun suruh ulang 3 kali ya. Kalau ditanya jangan ceritakan bahwa saya ngajarin. Bilang, kasih contoh. Buktinya setiap doa dalam sholat diulang 3 kali. Itu berarti ya akan menjadi sesuatu yang betul-betulan. Nah gitu. Karena betul itu. Oke? Iya. Anak-anak juga gitu. Bu, aku janji sekolah lebih awal dan masuk tepat waktu. Oh alhamdulillah. Coba ulang lagi. Ulang lagi. Insya Allah aku janji ya masuk sekolah tepat waktu, berangkat lebih awal. Oh keren. Lagi nak. Jadi minta ulang 3 kalinya juga yang cantik. Jangan ulang 3 kali. Cepat. 1. Jangan begitu. Cari yang cantik. Cantik. Kita bisa kok Bu.
Kita perempuan itu diciptakan Allah, mukanya bisa berubah 10 detik aja 6 kali. Jadi biar cantik. Tapi apakah itu bukan ikhlas? Bukan. Memang potensi kita merubah muka. Ya. Oke, maaf. Pernah nggak ibu lagi telepon? Ya? Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana bu? Gimana bu? Ya? Iya kan? Anaknya ribut kan? Terus, padahal kan orang di telepon nggak lihat mukanya kan? Oh ya, ya. Itu saya banget tuh. Dan kita bersama. Masya Allah, ya. Nah sekarang, kalau sudah taklim, kita modifikasi yang ini. Oke. Ini pegang dulu. Tunggu suami menyesal, minta maaf, dan janji. Itu dulu bu. Sudah begini aja udah syukur banget. Nggak usah mikir lagi, apa iya ya? Masa? Nggak usah dulu mikir gitu. Itu bahaya kalau mikir gitu. Terima dulu saat itu. Terus, apakah tetap sama? Tidak memaafkan pelakor ini? Mirip tapi beda. Iya, kamu maafin ya, kan suami kadang-kadang gitu ya. Kamu maafin ya perempuan itu. Iya, aku maafin. Aku akan doakan dia. Dan dalam bayanganku aku dorong dia masuk laut. Bu, pernah belajar otak? Boleh minta yang badan seluler, badan bioplasma yang ada sistem saraf. Kan kita udah belajar otak terbagi 2 kan? Nah, terkadang mulut kita bilang saya maafkan, tapi otak belum. Oke? Otak kiri itu kita otak bicara. Pada saat saya bilang, iya saya maafkan, baru sebelah. Yang ini kan belum. Yang ini belum. Yang kanan. Salah satu kerja kanan adalah membayangkan. Maka, ya, kan gini. Kenapa kita mencoba untuk men-setting kepala kita? Ya, kita pun tetap memaafkan karena kita sudah taklim. Kita punya prinsip orang yang duluan memaafkan lebih beruntung. Pahala itu adalah keberuntungan. Ini nggak ngomong surga dulu ya. Surga itu kan benefitnya, surga itu rewardsnya beruntung dan selamat. Kalau orang yang memaafkan duluan. Nah, namun karena hal ini cukup membuat terluka dan cukup membuat kesedihan, maka otak kanan juga harus diberikan bayangan bahwa perempuan ini akan jauh. Seperti apa yang dijanjikan sama suami ini. Itu dia. Ya, nanti saya doakan. Terima kasih ya kamu doainnya. Iya, kamu maafin. Otak kiri saja yang maafin. Kananmu ngapain? Saya mau bikin antara kamu dan dia tembok Cina yang panjang dan kamu tidak bertemu. Gitu aja bu. Kenapa? Dalam ilmu badan manusia yang secara holistik, pada saat kita men-setting di kepala kita, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya, saya juga memaafkan wanita itu, tapi saya mohon ya Allah jauhkan mereka, kan gitu. Nah, kalimat itu kan doa. Udah keren nggak? Kalau ada istri yang suaminya selingkuh sama pelakor, udah bisa ngomong gitu, keren nggak? Keren banget. Nggak mudah tuh. Tetapi kalau baru ngomong, baru kiri bu, yang kerja. Ya, dan otak kiri ini sarafnya ke tubuh yang kanan. Dia memberi pesan, saya maafkan dia, tapi cuma sebelah, yang sini belum. Makanya kita berat. Yang ringan cuma sebelah sini. Iya, yang sini belum. Sama bu, kalau ibu niat apapun, cuma ngomong doang, itu nggak power tindakannya. Cuma sebelah doang, yang ini belum. Ketinggalan dulu yang sini. Ya, jadi bagaimana? Gunakan otak kanan. Kenapa? Karena dia mengatur tubuh yang kiri. Tapi karena ini pengalaman yang terluka dan kita juga minta dijauhkan, maka ibu harus membayangkan kanan ini. Terserah. Ada beberapa ibu-ibu saya ajarin gitu. Maafkan, ibu tahu wajah orang itu? Tahu Bu Aisyah? Ibu pernah ke pantai yang ombaknya besar? Lah kan kalau membayangkan harus ada basicnya dulu dong. Sudah Bu Aisyah, di mana? Pantai Carita, oke. Oh yang tsunami kemarin. Sekarang ya, ibu tutup mata. Bayangkan perempuan itu depan ibu. Iya ada Bu Aisyah. Ibu mau tonjok dia? Iya, wah. Baik, sekarang sudah tidak usah tonjok. Ya, main cantik. Maksudnya apa Bu Aisyah? Maksudnya tonjok, main cantik apa? Ibu tadi doa untuk dijauhkan dengan suami, ya. Ucapkan itu, ya Allah, saya mohon jauhkan perempuan ini, namanya sebut Fulana binti Fulan, dari suamiku Fulan bin Fulan. Itu baru kiri. Ini belum. Oke Bu, sekarang bayangkan perempuan itu ya menghadap ke, dia membelakangi ibu. Ya, oke. Dorong dia Bu, dorong. Oke, dorong. Dorong. Ya baik, sudah di mana Bu? Tepi pantai Bu Aisyah. Iya. Nggak usah dilempar, nggak usah, dorong saja, dorong. Sudah hilang dari pandangan ibu, semakin jauh, semakin redup. Oke.
Gelap sudah Bu? Sudah, ya udah. Satu, gunanya apa? Tubuh kita akan jadi lebih tenang. Kenapa? Karena kita sudah setting, orang itu udah gak ada. Kalau tega, buang di laut yang tadi. Ya, ada juga ibu-ibu, Bu Aisyah saya nggak tega Bu Aisyah. Kenapa? Kan kesian ya kalau dia ke laut, ntar mati. Siapa bilang? Kan itu dalam visualisasi. Boleh nggak Bu Aisyah saya gini? Ini tangan saya, ini muka suami saya, itu perempuan, saya dorong, gitu. Boleh juga. Tapi ibu nggak marem. Kenapa? Karena baru begini mental dikit. Tapi kalau membayangkannya benar-benar didorong dan dia hilang, ya, itu akan membuat ketenangan yang lebih berarti pada otak kita. Kan cuma kita doang dong badan kita Bu Aisyah tenang. Kan nggak ada yang kasus ini kan sini kan? Ini kita cuma untuk memahami saja. Dan nauzubillah min zalik, ya kita berharap tidak ada yang terjadi di keluarga kita. Kalaupun ada di keluarga kita, tetangga kita, ajarkan kayak gini. Ya, ya. Bu Aisyah, kalau gitu kan cuma nenang-nenangin diri sendiri aja. Enggak. Bu, nomor satu memang kita harus tenang. Kenapa? Supaya kita tetap bisa tarik suami. Paham ya Bu? Kalau kita nggak tenang, suami pulang kurang 1 jam aja udah. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Siapa yang mau punya istri yang begini belum? Siapa yang mau? Yang belum selingkuh aja tetap nggak mau. Tapi kalau kita sudah tenang, dia pulang. Pas datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya pulang. Kalimatnya memang begitu, menohok, tapi muka masih senyum. Kenapa? Ingat ilmu kita. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Nggak boleh kalah sama pelakor itu. Walaupun masih kesel kan, terluka kan. Bener Bu, ya kepengennya sih kita tabok ya. Tapi itu tadi kan udah taklim setiap hari. Ada ibu-ibu tuh, hari cuma 7 dia taklimnya 10 kali. Maka sudah harus lebih tahu strategi untuk menarik kembali. Ya. Nah sekarang ya, aku nih suaminya pulang asar ya. Bisa minta waktu bicara jam 8. Oh iya, berapa lama? 30 menit aja deh. Ingat, laki-laki itu kan seneng diajak bicara, kasih tahu waktunya dan tahu durasinya. Supaya apa? Gadgetnya dia nggak bawa. Kalau dia lagi main gadget, ibu aja ngomong paling karena laki-laki nggak bisa fokusnya lebih dari satu. Itu lagi harus paham. Jangan juga karena suami kita laki-laki, dia lagi begini kita ajak ngomong, dia cuma terus kita gitu tuh kan, pasti dia masih sama dia. Karena belum tentu. Ini dia laki-laki, siapapun, apakah dia selingkuh atau tidak, laki-laki begitu. Maka bilang, Mas, nanti aku bicara. Ya baik. Ingat, sudah diajak bicara, ngomongnya enggak samping-sampingan, depan. Ya, ingat, dia nggak suka kontak mata. Ya, terus pas dia lihat kita, jadi gini. Aku kenapa ya masih sedih banget? Ibu kayak nonton sinetron ya. Dan gini, kalimatnya gini. Yang laki-laki tertarik sama kita lagi. Aku kok kenapa ya? Aku masih sedih banget. Aku. Selama ini begini perempuan. Kamu tahu nggak? Kamu selalu bikin sedih aku. Beda nggak? Mana yang cantik? Aku. Kenapa? Aku tuh masih inget-inget terus tuh yang 3 bulan yang lalu itu. Jadi aku. Itu laki-laki pasti jatuh hati lagi. Kenapa? Dia kasihan. Bahwa sadar laki-laki mengatakan, ya Allah, saya yang berselingkuh, tapi istriku yang selalu bilang dia dirinya. Kan? Oke. Jadi aku nggak apa-apa ya kalau aku masih juga mau ngomong sama kamu, sekali-sekali juga aku nangis, nggak apa-apa ya. Aku emang gini sih orangnya. Pokoknya merendah, oke? Dan sekarang tanya, Mas, menurut kamu, aku harus tambah apa lagi? Bukan kalimatnya, Mas, kurang apa aku? Bu, kita nggak pernah kurang. Apa kurangnya kita? Kurangnya, ya sudah setia nungguin, ngelayanin juga, ya. Hamil anaknya, lahirkan anaknya, gedein anaknya, urus ibu bapaknya. Apa kurangnya? Nggak pernah kurang. Cuman perlu ditambah. Kalimat bahwa kurang apa aku, itu sudah meremehkan sendiri. Maka kita akan jatuh sendiri. Dan kita akan merasa, gue yang salah. Bu, kalau pelakor yang rebut suami kita, bukan ibu yang salah, dia yang salah. Emang sengaja. Sudah dia yang salah, dia nggak mau disalahin. Pelakor.
Paham ya Bu? Iya. Saya harus tambah apa? Supaya bisa nyenengin kamu. Biasa laki-laki udah gak mau ngomong tuh. Nggak ada sih. Asal kamu sehat walafiat aja lah. Dan tolong pada saat suami ngomong, pada saat kita bicara seperti ini, percayalah. Sudah. Percayalah, yakinlah. Nggak usah, perempuan ini gini, karena otak tengah kita tebal, mikirnya udah maju-maju tuh. Nggak usah, please nggak usah. Kenapa? Bahaya. Yakinkan suami kita bahwa kamu sudah melukai aku masih juga bukakan pintu maaf bagimu. Tapi ingat mas, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti aku setuju dengan tingkah lakumu. Memaafkan bukan berarti kamu boleh mengulanginya lagi. Itu yang artinya memaafkan. Paham ya Bu? Ya. Itu tadi gunanya, supaya kita tenang, ilmu-ilmu ta'lim kita ingat, ya, sehingga tidak merusak diri sendiri. Karena kalau ibu marah, nggak cepat-cepat dihilangkan, nggak cepat-cepat istighfar, ibu tidak mendoakan ya, tidak mendoakan dan tidak membayangkan ini perempuan hilang, maka pesan ini akan merusak tubuh. Ibu tambah jelek ntar. Aduh. Kalau udah gastritis kan sakit banget Bu. Boro-boro pakai lipstik, udah males tuh. Ingat, laki-laki memang otaknya senang lihat perempuan cantik, senang lihat perempuan tersenyum. Nggak usah dandan deh, karena kita sakit, senyum aja udah nggak bisa. Ini namanya psikosomatis. Nggak mungkin kayak kita, nggak mungkin. Makanya kalau kejadian ini sudah ada pada diri kita, segera doa, bayangkan dia hilang agar kita sehat. Cantikkan diri. Tapi juga agak-agak samar gitu ya. Jangan yang tadinya nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai alis, tiba-tiba ya Allah, dia di make up oleh MUA, makeup artis. Panik suaminya ntar. Pelan-pelan ya, pakai aja produk lokal. Purbasari. Ini saya nggak di endorse ya. Ini saya beli dari uang saya sendiri. Oke, paham ya? Nah sekarang, tapi kira-kira dianya gimana itu? Tenang Bu. Tubuh kita kan ada sinyal ya. Paham ya Bu? Ibu, coba pegang gadgetnya semua. Coba pegang gadgetnya. Pegang. Kenapa ibu pakai gadget itu? HP itu kenapa? Buat apa ibu HP itu? Berkomunikasi. Sama siapa? Sama orang, sama pokoknya sama orang lah ya. Ya. Kok bisa gadget yang kita pegang ini, komunikasi kita baik telepon, SMS, WA, nyampe ke orang itu? Kok bisa? Kenapa? Didorong oleh sinyal. Sesungguhnya tubuh kita, sinyalnya itu ada lebih dahulu dibanding gadget. Panjang gadget itu paling cuman 4G. Sinyal kita ya Allah bisa panjang. Nah, kalau ibu sudah doa, ya Allah, saya maafkan perempuan itu. Saya minta jauhkan dia dengan suamiku. Sebut namanya lengkap ya. Karena perempuan banyak. Ya, jangan sampai dia jauh lagi sama kita juga perempuan. Maka sebut. Dan kita bayangin dia hilang, maka pesan itu akan didorong oleh sinyal ini. Entah gimana tuh perempuan pasti hilang. Nggak usah lagi ibu cari, kira-kira gimana dia hilangnya, ya nggak usah. Itu ibu mafia namanya. Mau ngarungin dia nggak usah. Banyak orang gini, Mas tahu suaminya selingkuh, wow di telepon tuh saudara-saudaranya. Kamu tahu nggak sih, ya suamiku tuh selingkuh. Kamu cari tuh perempuan itu jalan Kamboja ya, tapi cari tuh ya, ciduk dia ya. Ibu, itu namanya main kasar. No. Udah rajin kerumil nggak boleh main kasar. Kita main cantik pakai sinyal itu, sehingga ya suami kita tuh bingung, mana ya perempuan itu, gitu ya. Tetapi itu laki-laki ada 3 bulan pertama pada saat putus dengan selingkuhannya itu sama seperti putus narkoba. 3 bulan pertama itu namanya ya post acute withdrawal syndrome. 3 bulan tetap waktu dia putuskan dia masih ingat, dia masih terngiang-ngiang, ya, dia masih juga berusaha. 3 bulan pertama. Tapi disitulah 3 bulan itu yang kita harus juga kuatkan diri kita dan teruskan main cantik kayak gini. Kalau ibu rasanya dibuang ke laut, ibu merasa kurang puas, ibu cari apa ya? Oh, ibu buang ke laut, tapi ibu nggak boleh tahu laut yang mana. Nggak boleh. Kalau tadi kan carita kan? Pokoknya saya buang ke laut. Lautnya itu di bawahnya ada palung air. Ya, paham ya? Tapi jangan juga ibu lihat perempuan itu, wah tolong, jangan gitu, jangan sampai situ, nggak boleh sampai situ, nggak boleh. Nanti ibu merasa bersalah, nggak usah. Jangan juga ibu membayangkan dibuangnya di pantai Laut Jawa, nggak usah. Jangan ada nama. Kenapa? Pada saat kalau pakai nama, ini bawah sadar ya,
memorinya kan udah enak nih waktu kita. Tapi kita bilang dia hilang di Laut Jawa. Yang cilaka adalah pada saat ibu naik pesawat Jakarta Makassar, kan lewat Pulau Jawa, lewat Laut Jawa. Itu memori kita terasa kembali lagi tuh orang. Waduh, gue lewat sini nih. Karena Bu, sekarang kalau kita sudah terluka, apapun kisah terlukanya, yang pertama dibetulin kita dulu, please. Kenapa? Agar kita mengefektifkan sinyal ini. Betulin kita. Betulin supaya apa? Tetap bisa ya menarik lagi suami dengan aslinya seorang cinta kasih sayang seorang istri yang sah, gitu. Tetapi ingat, apa yang ibu doakan bukan sekedar untuk diri sendiri, dia juga akan keluar dan terjadi seperti itu. Bisa jadi mungkin dia tidak ditelan laut, entah kemana. Siapa tahu dia pergi ke luar negeri. Ya, itu bukan urusan kita lagi, nggak usah cari tahu, nggak usah cari tahu. Kemana tuh orangnya? Ya usah tahu. Kalau ibu cari lagi, kemana tuh cewek ya? Itu ibu bikin perkara sendiri. Nggak usah, udah. Tapi Bu Aisyah, ya kan udah doa gitu tuh. Ini kisah para yang konseling ya. Udah hilang tuh Bu, saya udah enakan. Tiba-tiba di bulan keempat kok muncul lagi. Oh, apa-apa Bu? Kenapa? Memori terluka itu otak kita, sel sambungan sarafnya, emosinya sangat intens, sangat kuat. Ini lemnya kuat banget. Dia bukan lem kanji, lem kaleng tuh. Aibon. Maka tidak heran dan sangat lazim kita sudah doa, kita sudah bayangkan dia pergi, 4 bulan muncul lagi. Gak apa-apa. Kenapa? Ikatan yang di memori jelek kita, ini bukan hanya perselingkuhan saja ya. Apapun yang terluka itu, kalau kita cuman biasa-biasa aja, misalnya jalan di mobil, kita hadap depan, tiba-tiba di depan kita lihat ada mobil ya, Pajero merah, ceng, itu memori juga nyambung, cuman nempelnya cuman 1 kali, biasa aja, bahkan nggak nempel gini, biasa aja. Tetapi kalau keterlukaan, itu sambungannya bisa ratusan kali, ini otak kita. Ini yang makanya dilepasin satu-satu. Dengan apa? Kembali doa. Kenapa? Karena doa itu seperti ini. Kalau saya mengatakan pada saat seorang istri suaminya selingkuh diambil pelakor, kemudian dia kembali berdoa, itu main cantik. Nggak usah panik, nggak usah cari gimana kali ya. Ada tim nggak yang bisa menciduk pelakor-pelakor? Nggak usah. Ya, kenapa kalau kita ciduk, dilacak lagi kena kita? Atau mungkin anaknya apa tahu? Mana bu? Siapa perempuan itu? Mana bu? Saya datangi dia. No. Ada cara lebih keren. Apa bu? Anak-anak tuh jangan langsung mengatakan jangan gitu. Kenapa? Itu bertanda dia sayang banget sama ibunya. Harus hargain dulu. Jadi, ada cara cakep. Kita bikin kayak mafia gitu. Nah, ibu terima kasih ya kamu belain ibu. Iya tuh, kurang ngajar tuh perempuan. Itu tadi cara kasar. Kita main cantik. Gimana bu? Tenang. Harus ngomong gitu. Kenapa anak-anak malas kalau sudah jangan kita doakan? Oh, dia langsung anti tuh. Karena mereka nggak tahu bahwa doa itu dahsyat. Kalau kita sudah talim, tahu kalau doa itu kan dahsyat begini. Anak-anak kan belum tentu tahu ini kan. Apa kata dia? Doa. Paham ya bu? Maka ganti kata-katanya, kita main cantik. Walaupun ternyata memang doa. Paham ya bu? Kita main cantik. Oke? Ibu bisa hilangin perempuan itu? Gampang. Berapa lama bu? Tergantung amalan ibu. Maksudnya, karena sinyal ini bu, setiap orang beda kekuatannya. Bisa diperpanjang dengan apa? Sholat, saum, sedekah, ya, atau hamil lagi.